Menghormati Kang dan Mbak-mbak antar pengusaha sekecamatan Air Hitam, dan tak lupa pula kepada Kang dan Mbak-mbak santri pengusaha yang kami banggakan berkumpul kembali dalam acara ujian kenaikan tingkat santri pengusaha dengan tanpa halangan dan kurang suatu apapun. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan hari ini, dapat mempererat tali persaudaraan kita semua. Selanjutnya, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua tawasul, acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, Marsial Waton dan Mas Paganusa. Acara yang keempat sambutan, acara yang kelima acara inti UKT. Memasuki acara yang pertama pembukaan. Kerjasamanya semua kepada para pelatih, penguji, ya, di dalam koordinasi. Mari sudah dibagi masing-masing ranting untuk per posnya, ya, bagi pos. Ya, silakan cek di grupnya masing-masing. Nah itu. Mungkin itu sementara saja sambutan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya oleh Ketua MWC NU Kecamatan Air Hitam sekaligus doa kepada beliau Ustadz Agus Setiawan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Siapa kita? NU. Belum sarapan. Siapa kita? NU. Nah itu. Mau sepedeka kepada Nusa. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Kepada Ketua PAC Pasar Nusa Kecamatan Air Hitam Bapak Ustadz Anas Mustafikin yang kami hormati, pada Bapak Ketua Ranting Pasar Nusa Pematang Kapu Bapak Ustadz Sutrimo yang kami hormati, dan seluruh ketua ranting yang hadir serta jajaran pengurus PAC maupun ranting yang hadir yang kami hormati, dan tak lupa pula kepada seluruh kang-kang dan bapak santri-santri yang hadir pada saat ini dan juga yang mau mengikuti acara ini. Mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah tanpa halangan suatu apapun. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Patut kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita dapat bersama di sini guna mengikuti acara ini yang tidak semua orang bisa memiliki kesempatan seperti panjenengan semua. Bumi yang kita pijak, langit yang ada di atas kita, dan semua udara yang kita hirup dalam setiap detiknya, ini menjadi saksi bagi kita semua. Di dada Anda ada pagar Nusa, maka setiap tindak lanjut Anda ini, tingkah laku Anda disaksikan oleh bumi dan langit, yang mana ikrar Anda mengatakan mengikuti ulama, maka dibuktikan dengan perbuatan Anda. Karena disaksikan oleh bumi dan langit ini, ketika Anda mengatakan mengikuti ulama bukan hanya sekedar ikut secara lisan, tapi yang paling penting tingkah laku Anda. Ikutilah tingkah laku ulama, terutama ketika mengikuti ulama bukan hanya geruduk, tapi ikutilah ngajinya para ulama. Karena yang terpenting Anda mengikuti pagar Nusa itu bukan sekedar pencaknya, bukan hanya menyehatkan fisik, tetapi yang penting menyehatkan hati. Sesuai lagu Indonesia yang kita nyanyikan tadi, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Maka jiwa dulu dibangun, baru badannya kemudian dibangun. Maka pada kesempatan kali ini kita patut bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara. Artinya satu pertanyaan, kenapa aku masih hidup? Maka jawabannya, karena Allah masih sayang dengan kita supaya kita bisa bertobat kepada Allah. Artinya kalau orang sudah meninggal, sudah tidak ada waktu bertobat, maka kita patut bersyukur.
Kemudian sholawat teriring salam marilah senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa diakui sebagai umatnya, termasuk kita pun mengikuti Pagar Nusa ini, supaya dengan harapan kita diakui sebagai umatnya. Kang-kang dan mbak-mbak dan seluruh pengurus Pagar Nusa, kami ingin sedikit tidak panjang lebar, cuman barangkali ini saling mengingatkan saja, karena kebetulan kita di Pagar Nusa, Anda di Pagar Nusa berarti Anda sama-sama di NU, dan Anda mengikuti Pagar Nusa berarti Anda menjaga ulama, Anda menjaga ulama berarti Anda harus menjaga NU. Dan sampaikan di awal, ketika menjaga ulama itu bukan hanya sekedar yel-yel, bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi Anda menjaga ulama itu bukan hanya ketika Anda berseragam, tetapi ketika seragam Anda tidak dipakai pun, di dada Anda, di hati Anda sudah ada Pagar Nusa, maka selamanya Anda mengikuti dan menjaga ulama. Jangan ketika berseragam Anda jaga ulama, ketika Anda berseragam masa bodoh. Artinya apa? Menjaga ulama itu bukan fisiknya, tetapi amalannya dan ilmu-ilmunya diikuti. Gitu. Ajarannya diikuti. Kalau Pagar Nusa cuma hanya mengedepankan puncaknya tanpa mau mengikutinya, tanpa mau mengikuti ngaji, maka itu masih kurang, masih gersang. Sedikit cerita kawan-kawan sekalian dan kakang dan mbak-mbak. Pendekar yang sejati bukan pendekar yang bisa membanting lawannya secara fisik, tetapi pendekar yang sejati, pendekar yang bisa memenangkan hati lawannya. Ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Suatu saat Sayyidina Ali ini berperang. Ketika berperang melawan orang-orang kafir, ketika itu orang kafir yang menjadi lawan Sayyidina Ali ini sudah tumbang, tinggal dibunuh saja. Tetapi ketika mau dibacok sama Sayyidina Ali, tahu-tahu si musuh tadi yang orang kafir meludahi wajah Sayyidina Ali. Tetapi justru malah Sayyidina Ali tidak jadi membunuhnya, ditinggalkannya musuhnya itu tadi. Ketika itu si orang kafir tadi bingung dan heran. Wahai Ali, kenapa kau tidak jadi membunuhku? Apakah engkau takut? Ali mengatakan, tidak, aku tidak takut kepadamu. Andaikan aku mau, aku bisa membunuhmu. Lantas kenapa engkau tidak jadi membunuhku? Apa kata Sayyidina Ali? Ketika pertama kali aku bertempur melawanmu, aku bertempur karena Allah. Tetapi ketika aku hendak membunuhmu, engkau meludahi wajahku, aku marah, maka aku takut ketika aku membunuhmu karena keinginan nafsuku, bukan karena Allah. Itulah pendekar yang sejati. Apa yang terjadi ketika Sayyidina Ali mengatakan seperti itu, musuhnya sadar kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Pagar Nusa yang sejati, ketika kita berselisih dengan siapapun, entah dengan orang lain, bahkan mungkin dengan sesama Pagar Nusa, maka bukan kemenangan fisik yang kita banggakan, maka mestinya mampu memenangkan lawan kita, artinya mampu meluluhkan dengan kebaikan dan tingkah laku kita. Jadi itu pun yang diajarkan dalam ilmu-ilmu persilatan. Saya sedikit cerita lagi. Jadi ini sekedar memberikan pelajaran, bukan untuk hal yang lain tidak. Saya dulu ketika di pesantren, mungkin ada kebetulan ada beberapa perguruan silat yang pernah saya ikuti. Saya pernah ikut namanya Satria Nusantara atau SN. Kemudian saya pernah ikut pernapasan Ismul Haq, pernah ikut pernapasan Asmaul Haq, pernah ikut pernapasan Tapak Sakti yang gurunya dari Magelang itu luar biasa, Kang-kang dan Mbak-mbak. Beliau itu belajar pernapasan itu 20 tahun guru kami itu bisa menghidupkan lilin jarak 100 meter bukan dengan api, cukup dikedip dengan mata hidup lilinnya. Kemudian kami juga pernah ikut kepada murid Gus Maksum Ki Abdul Mukti di Tulungagung, juga pernah belajar di pesantren Asmaul Haq di Mojokerto. Dari semua ajaran itu ada satu yang perlu jadi pelajaran ternyata setelah saya simpulkan. Jadi pendekar yang paling sakti bukan yang amalannya paling tinggi. Ternyata pendekar yang paling sakti itu pendekar yang tidak menyimpan rasa marah di dalam hatinya, baik dalam berperang maupun tidak dalam berperang. Karena apa? Di dalam seni tenaga dalam, baik itu perguruan apapun, ternyata setelah diteliti oleh para ahli, di dalam tubuh manusia ini terdiri dari berjuta-juta sel. Setiap satu sel ini memiliki kekuatan 90 watt listrik. Kalau manusia ini bisa menggabungkan kekuatan di dalam pernapasan diri kita, maka bisa mengalahkan siapapun yang akan menyerang pasti mental. Tapi dengan catatan, hatinya, jiwanya tidak tergoncang dengan kemarahan dan tidak tergoncang dengan dendam. Kalau hatinya masih mudah marah, mudah kacau, mudah dendam, maka itu kita, ilmu sehebat apapun akan bisa ditembus oleh musuh. Jadi dalam ilmu persilatan ternyata ada puncaknya. Ketika kita menjadi pendekar sejati adalah
pendekar yang sudah bisa menyimpangkan kemarahannya, menyimpangkan egonya, hanya satu yang dipertahankan. Taburkan kasih sayang, tebarkan kasih sayang kepada sesama. Ternyata itu yang bisa mengubah. Bahkan ketika kita menghadapi musuh, maka ada anjuran dalam pernapasan tenaga dalam seolah-olah kita menghadapi orang yang paling kita sayangi, maka itu akan menang. Gitu. Maka ketika kita bisa dengan tenang memanage kemarahan kita, maka betul kalau ini dihubungkan dengan hadis Nabi, orang yang hebat bukan orang yang bisa membanting lawannya, tetapi orang yang hebat adalah orang yang bisa mengalahkan kemarahannya. Itu orang yang hebat. Maka Kang-kang dan Mbak-mbak nanti, apapun ketika nanti Anda dalam perjalanan Anda, baik Anda ketika sedang memakai seragam maupun bukan, Anda ingat Anda ini pagar Nusa. Jaga akhlak Anda ketika Anda ingin menjaga guru-guru Anda, ingin menjaga ulama-ulama Nahdlatul Ulama, maka dengan cara menjaga akhlaknya, dengan cara menjaga ibadahnya. Jangan sampai lagi nanti ketika kita sudah ikut pagar Nusa tidak ada perubahan dengan sebelum ikut. Maka minimal sebelum ikut pagar Nusa kita mungkin belum sholat, setelah ikut pagar Nusa ya sudah sholat walaupun masih bolong-bolong. Nah, ditingkatkan lagi nanti sholatnya yang masih bolong-bolong menjadi rajin. Itu menjaga ulama itu meningkatkan amalan kita. Itu artinya menjaga ulama. Bukan menjaga ulama hanya sekedar mengawal ke sana kemari tanpa kita mengikuti amalannya. Itu bukan. Maka mohon maaf, saya di sini tidak dalam arti membimbing atau apapun, cuma kita saling mengingatkan. Karena Anda sudah tergabung dengan NU, Anda keluarga saya, maka saya wajib mengingatkan. Dan yang terpenting dalam organisasi, mungkin nanti ada berbagai macam masalah, mungkin ada sedikit gesekan, itu hal yang lumrah. Jangan dibuat masalah yang besar, maka salinglah memaafkan. Karena ada sebuah hadis Nabi, salah satu melatar tafsir sholat umpal korusim sibron, ada 3 orang yang sholatnya tidak akan diangkat walaupun dia sholat, walaupun hanya sejengkal di atas kepala, kata Nabi. Di antaranya apa? Wa akhwani mutasorimani. Ketika ada 2 orang saudara yang saling bermusuhan, maka walaupun dia sholat jengkelat-jengkelit tidak akan diterima oleh Allah. Maka kita maafkan ketika ada permasalahan dengan sesama, kita maafkan ketika ada perasaan dengan siapapun. Karena puncak dari pendekar sejati adalah yang bisa memenangkan hati lawannya. Artinya bisa memenangkan hati lawannya itu bisa membuat lawannya itu sadar dan luluh, kemudian mengakui kesejatian pendekar kita. Bukan kita mengalahkan lawan secara fisik. Kalau orang mengalahkan secara fisik itu mudah, tetapi yang paling sulit memenangkan hati musuh-musuh kita. Maka tetap Anda semangat, tetap terus berjuang, membela ulama dan ikuti ulama, ikuti pengajian-pengajiannya para ulama, supaya bukan hanya fisik yang kita dapatkan. Kalau sehatnya fisik itu bisa kita upayakan, tetapi sehatnya hati kalau tidak kita upayakan pun, fisik yang tanpa dibarengi hati yang sehat, maka seperti orang yang tidak punya cahaya ketika dia berjalan. Maka yang paling penting itu hati kita. Maka tetap dimanapun Anda, ikut ranting manapun, ikuti kiai yang mengadakan pengajian, supaya ada siraman rohani dalam diri Anda, supaya ada pancaran-pancaran cahaya di dalam diri Anda yang bisa membimbing fisik Anda. Karena fisik ini akan mengalami masa kelemahan, fisik ini akan mengalami masa tua, tetapi hati Anda akan terus membimbing Anda. Ketika hati Anda terang, maka akan menjadikan bimbingan yang terang. Tetapi ketika hati Anda gelap, cahaya seterang apapun tak akan pernah menerangi fisik Anda. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini tidak bermaksud saya marah-marah, enggak. Cuma karena kami sebagai NU-nya berkewajiban saling mengingatkan, maka kita saling mengingatkan. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di dalam keridhaan Allah, di dalam satu bendera, yaitu bendera Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma amin. Dari saya terima kasih telah juga menyampaikan kepada Ketua PAC seluruh jajaran Pagar Nusa. Maka silakan dilaksanakan, kemudian ditingkatkan, yang baik dijalankan, yang buruk-buruk diperbaiki. Mudah-mudahan Pagar Nusa semakin jaya di air hitam ini. Oh ya, sekalian, hari Selasa besok barangkali yang tidak ada halangan bisa mengikuti kita istiqosah bersama di Masjid Pematang Kabo. Masjid Baitul Salam Pematang Kabo, kita akan mengadakan harlah.
Terima kasih kami ucapkan kepada beliau Ustaz Agus Setiawan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Acara selanjutnya yaitu acara inti ujian kenaikan tingkat. Untuk itu kami serahkan kepada seluruh atap. Sallallahu alaihi. Yan.